Bab 1451, Suanjing. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ye Xuan menoleh dan melihat beberapa sosok di mata wawasannya. Setidaknya itu adalah 3 kali lipat kehidupan. Alis Ye Xuan terangkat. Total ada 3 orang yang datang, setidaknya 2 orang kuat yang lahir di Suanjing, yang pertama diduga sebagai 3 dimensi. Dari mana orang-orang ini berasal? Itu pasti kekuatan tertentu dalam reinkarnasi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Ketiga orang ini seharusnya tertarik oleh sinar cahaya yang digali oleh Fang Keibao. Tidak peduli apa, bahkan jika musim berikutnya 4 kali lipat, Ye Xuan akan mendapatkan harta karun ini. Pergi. Saat ini, Ye Xuan sedang menjarah langsung ke arah kolom cahaya dengan 3 yang jatuh. Pada saat yang sama, orang yang sama di kejauhan, mereka juga memperhatikan Ye Xuan. Bunuh mereka. Pria berambut panjang itu menuju teriakan itu. Suara itu jatuh, dan 2 tuan yang berada di belakangnya menjarah ke arah Ye Xuan. Cahaya butiran beras, tetapi juga berani bertarung untuk bulan. Ye Xuan mencibir. Meskipun dia belum mencapai alam kehidupan, tetapi di matanya, metafisika ganda bukanlah apa-apa. Megatron tidak hanya dapat dipilih, tetapi juga dapat dijatuhkan. Bahkan jika itu adalah pohon berumur 9 tahun yang berumur panjang, itu tidak masalah. Kedua orang ini akan diserahkan kepada 3 orang yang jatuh. Ye Xuan langsung menandai pria berambut panjang yang dipimpin oleh perintah pembunuhan maut, dan kemudian langsung menyeberangi jarak yang jauh ke belakang pria berambut panjang itu. Di dunia ini, membunuh orang dan memenangkan harta karun, belum lagi harta karun liar yang baru saja digali. Mata pembunuhan pecah. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Perintah pembunuhan maut ditambah mata pembunuhan telah meningkatkan kekuatan serangan Ye Xuan. Namun, pria berambut panjang ini memang 3 kali lipat kehidupan, dan tidak terlalu kecil, tidak mudah untuk dibunuh. Ketika sosok Ye Xuan melintas di punggungnya, dia sudah bereaksi. Hei, pria berambut panjang itu bertahan di tengah kesedihan, dan mengeraskan catatan naga sejati ini. Kekuatan serangan ini hampir sama kuatnya dengan serangannya. Apakah ini benar-benar orang 9 yang berumur panjang yang dapat mengeluarkannya? Pria berambut panjang itu menyatakan keterkejutannya. Tidak peduli siapa kamu, harta ini adalah milikku. Pria berambut panjang itu berkedip dan tiba-tiba menembak. Aku ingin kamu melihat kekuatan sejatiku Ye Xuan. Ye Xuan juga memainkan hati pembunuh, langsung meluncurkan gerakan terkuat. Kirin jatuh. Pada saat itu, kepala seorang pria berambut panjang muncul seperti kuku api dan jatuh. Apa? Pria berambut panjang itu sekali lagi terkejut. Kekuatan sihir Ye Xuan telah melampaui imajinasinya. Boom! Sebelum dia bisa bereaksi, kuku api Kirin menginjaknya, dan pertahanannya langsung hancur. Kirin menurunkan keterampilan ini. Setelah level lanjutan, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dapat digunakan 2 kali dalam jangka waktu tertentu. Pria berambut panjang mencium napas kematian, jadi mereka membakar 100 tahun kehidupan dan menahan pukulan ini. Meski begitu, dia terluka parah oleh kuku Kirin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Lagi, cahaya Ye Xuan menyala dan itu adalah kerekan unicorn. Boom! Kali ini, pria berambut panjang itu langsung terbunuh dengan 1 kaki, hanya menyisakan 1 cincin. Kilin turun, bukan keterampilan dewa, tetapi kartu terbesar Ye Xuan. Untuk mendapatkan harta karun itu, Ye Xuan harus menggunakan kartu itu karena dia takut orang yang lebih kuat akan datang berikutnya. Zhang Xiqiong. Setelah 2 orang lainnya merasakan 2 napas kuat itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Keduanya terkejut. Kakak Zhang yang berusia 3 tahun, yang lahir di Suanjing, terbunuh oleh paku itu. Bagaimana ini mungkin? Hei, 2 anak, jangan terganggu saat bertarung. Suara tua pohon itu tiba-tiba terdengar di belakang 1 orang. Sosok orang ini gemetar karena dia mendengar bahwa sumber suara itu berjarak kurang dari setengah meter darinya. Hei, pohon tua itu menghantamkan pukulan dan menghantamkannya ke kepala yang lain. Api yang menyala-nyala tiba-tiba membakar kepala yang lain. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Di kejauhan, Ye Xuan mendengar 3 perintah sistem berturut-turut. Suanjing asli dijatuhkan dengan keras. Itu sudah diselesaikan oleh reinkarnasi orang ketiga. Ketiga orang ini, kematiannya benar-benar terlalu memalukan, dan kekuatan permainannya bahkan tidak 3/10. Karena ide umumnya,
itu diselesaikan oleh Ye Xuan. Dalam pertempuran ini, Megatron bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, yang membuatnya sangat disayangkan. Dalam pertempuran sebelumnya, rampasan Ye Xuan tidak memungkinkannya untuk menerobos ke alam, tetapi itu sudah cukup setelah mendapatkan cincin 3 orang. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak umur panjang. Sistem lain mendorong suara, Ye Xuan tahu bahwa dia telah menerobos kebutuhan lingkungan hidup. Gas misterius, itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk hidup, itu adalah keberuntungan besar. Ye Xuan Xuangyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan 2 jenius yang cemerlang. Ki kesucian yang dibutuhkan di sini tidak dapat disempurnakan oleh orang lain. Itu harus diproduksi secara alami oleh langit dan bumi. Dan dia, hanya mengumpulkan banyak minuman keras mentah, bukankah ini suatu keberuntungan besar? Dari terobosan 9 berat yang berumur panjang hingga kelahiran lingkungan misterius, yang dibutuhkan adalah gas imajiner bernilai 10.000. Nilai ini ditetapkan oleh sistem superfagositosis. Ye Xuan tidak tahu banyak, tetapi dia tahu bahwa dalam pengumpul hidup dan mati, gas misterius sudah cukup. Saat ini, dia menggunakan bahan mentah dalam pengumpul hidup dan mati untuk menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah kehidupan nyata. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah tempat kehidupan. Akhirnya, terobosan telah mencapai alam kehidupan. Sekarang, Ye Xuan juga merupakan reinkarnasi yang kuat, dan hidupnya telah meningkat 500 tahun. Mengenai aroma kehidupan, nilai 10.000 poin yang dikonsumsi dan apa yang telah dikumpulkannya hanyalah penyihir kecil, seperti puncak gunung es. Hei, apakah tuan rumah menggunakan kehidupan 1.500 tahun untuk mengubahnya menjadi titik telan kecil? Ya, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, yaitu, membuat keputusan ini. Sebelumnya, dia telah menukar hidupnya dengan 2 poin fagositosis, yang menghabiskan 500 tahun dan 1.000 tahun kehidupan. Kali ketiga ini, ia menghabiskan kehidupan 1.500 tahun. Habitat panjang memiliki rentang hidup 1.000 tahun, dan setiap terobosan dapat meningkat 250 tahun. Hanya 3.000 tahun untuk umur panjang menjadi 9. Kelahiran Xuanjing dapat ditingkatkan selama 500 tahun sekaligus, jadi dikatakan bahwa total harapan hidup Ye Xuan telah mencapai 3.500 tahun, dan itu cukup untuk menghabiskan 3.000 tahun untuk poin menelan 3 poin. Hei, tuan rumah menghabiskan kehidupan 1.500 tahun dan menukar sedikit menelan. Sistem meminta. Sekarang, Ye Xuan hanya memiliki beberapa ratus tahun kehidupan, tetapi ini sudah cukup baginya. Bisakah kamu mengubah hidupmu dengan titik pengubah kehidupan? Bisakah kamu mengubahnya hanya 3 kali? Bisakah kau mengubah hidupmu dengan titik pengubah hidup? Bisakah kau mengubahnya hanya 3 kali? Ye Xuan memiliki beberapa penyesalan. Jika reinkarnasi juga dapat menggunakan rentang hidup untuk mengubah titik, maka ia dapat dengan cepat mengumpulkan titik menelan, dan kemudian membiarkan kedua pertempuran bergabung. Tetapi sekali lagi, sekarang setelah ketiga manfaat telah disampaikan, maka ia akan menemukan harta karun itu. Ia dengan cepat berbalik dan terjun ke dalam berkas cahaya. Setelah ia mendekat, ia dapat menyapu harta karun itu dengan mata wawasan. Harta karun ini berbentuk bulat, sedikit seperti kompas, tetapi diukir dengan garis-garis aneh. Saya tidak tahu apa itu. Ye Xuan, tidak peduli seberapa banyak, langsung meletakkan harta karun itu di masa lalu, dan saat harta karun itu memasuki ruang melahap, kolom langit-langit ini menghilang. Harta karun itu didapat, saatnya untuk mundur. Ye Xuan langsung mengirim Megatron 3 ke ruang penanaman, dan kemudian melepaskan diri dari kehampaan. Ia tidak tahu apakah ada master di pegunungan api merah. Agar aman, sungguh luar biasa meninggalkan tempat di mana harta karun itu digali. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa tempat harta karun itu digali adalah tempat reinkarnasi Nalan Bing dan Nalanji. Ye Xuan melewati pintu kehampaan dan datang ke tempat reinkarnasi. Tuan muda, harta karun apa itu? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku tidak tahu, lihatlah. Ye Xuan mengirim harta karun itu ke tempat penanaman dan melemparkannya ke 3 orang itu. Namun, dengan warisan-warisan itu, aku tidak tahu apa harta karun ini. Tuan muda, sepertinya ada satu hal yang kurang di tengah. Melihat ke bawah ke tengah cakram. Yah, aku tidak tahu apakah Nalan Bing dan Nalanji menemukannya. Aku akan mencari jiwanya terlebih dahulu. Ye Xuan mengangguk dan kemudian mengeluarkan tubuh Nalan Yonghui.
Sekarang dia adalah alam kehidupan dan Suanjing. Nalan Yonghui juga merupakan alam kehidupan dan kehidupan. Tidak butuh banyak waktu untuk mencari jiwa. Ketika jiwa Yesuan selesai, dia tahu bahwa harta karun ini memang harta karun reinkarnasi yang ditemukan Nalan Bing dan Nalanji di masa lalu, tetapi itu tidak lengkap. Sebelum Nalan Bing dan Nalanji kembali ke klan Rubah Bayangan, mereka menggunakan ingatan mereka untuk menggambar harta karun. Nalan Yonghui juga melihat harta karun yang lengkap, jadi Yesuan juga melihatnya secara tidak langsung. Harta karun yang lengkap disebut cakram hidup dan mati, yang lebih dari pusat cakram yang diperoleh Yesuan. Bagian yang hilang adalah area setengah hitam dan putih, yang mirip dengan gosip. Yesuan memperkirakan bahwa bagian area hitam dan putih seharusnya mewakili roh kematian dan roh kehidupan. Namun, ketika Nalan Bing dan Nalanji serta yang lainnya menemukan kembali cakram hidup dan mati, bagian di tengah cakram hidup dan mati itu hilang, yang membuat Yesuan bingung. Reinkarnasi Nalan Bing dan Nalanji dalam daging masih ada, dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memasuki rumah gua yang mereka ciptakan kembali. Selain itu, bahkan jika seseorang masuk, mengapa Anda mengambil bagian tengah dan mengambil alasnya? Atau apakah bagian tengah ini telah berjalan dengan kakinya yang panjang? Oh, bagaimanapun, cakram hidup dan mati itu hilang, hanya alasnya yang tersisa. Yesuan berkata tanpa daya. Berani, dia hanya mendapatkan alas harta karun itu. Namun, alas ini juga berharga, jadi Yesuan mencoba menelannya. Oh, benda ini tidak bisa ditelan. Sistem itu meminta, saya tidak bisa menelannya. Mungkin wilayah saya rendah, mungkin harta karun itu istimewa, saya tidak bisa menelannya. Ketika Yesuan memikirkannya, dia melemparkan alas cakram hidup dan mati ini ke ruang menelan. Meskipun harta karun itu hilang, dia telah mengumpulkan banyak aroma dan kematian. Ini jelas, merupakan kredit dari pangkalan hidup dan mati, dan itu sangat penting untuk kejatuhan. Secara umum, itu diperoleh. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat rencana berikut. Tuan muda, apa yang kita lakukan selanjutnya? Pergi langsung ke barat. Tanya tentang kejatuhan. Tidak terburu-buru, tunggu aku mencari jiwa. Setelah Yesuan selesai, dia mengeluarkan tubuh orang kuat kelahiran kedua yang terbunuh. Menjiwai jiwa, hanya butuh beberapa jam. Segera dia membaca ingatan orang itu seperti komputer, seperti lentera. Ketiga pria itu datang dari paviliun macan tutul harimau di ujung lain pegunungan api merah. Paviliun macan tutul harimau ini dapat dibangun dalam reinkarnasi, dan milenium tidak jatuh, itu agak toleran. Namun, Yesuan membunuh ketiganya, dan pengadilan macan tutul harimau tidak tahu. Setelah peta tiga orang di atas ring, Yesuan dan yang lainnya juga mengetahui pola dalam reinkarnasi. Dalam reinkarnasi, 3 titik di dunia. Yang satu adalah reinkarnasi dari timur, yang kedua adalah reinkarnasi dari barat, dan yang ketiga adalah reinkarnasi dari utara. Jika seluruh reinkarnasi dibagi menjadi 12 wilayah menurut jam, reinkarnasi menempati area dari jam 1 hingga jam 6, rubah reinkarnasi dari jam 6 hingga jam 9, dan reinkarnasi adalah jam 9. Jam hingga jam 1, reinkarnasi tanah kota adalah yang terbesar, reinkarnasi rubah adalah yang kedua, dan terakhir reinkarnasi. Tetapi, Yesuan juga menemukan peta reinkarnasi selama beberapa dekade. Pada peta ini, rubah reinkarnasi dan reinkarnasi Tuan terbagi sama rata, dan reinkarnasi rubah hanya sebagian kecil lebih kecil dari reinkarnasi. Artinya, reinkarnasi ini adalah pihak terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Para siswa telah mengambil reinkarnasi kota dan reinkarnasi rubah dan menjadi kekuatan pihak ketiga. Dari ingatan ketiga orang itu, reinkarnasi mungkin terjadi 20 tahun yang lalu. Reinkarnasi memiliki sejarah puluhan ribu tahun, dan reinkarnasi dapat mencuri wilayah kedua raksasa dalam waktu 20 tahun. Sarana dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki orang biasa. Ronde orang yang kembali ini sangat kuat, tidak mengherankan bahwa reinkarnasi Tuan dan reinkarnasi rubah telah bergabung untuk mengepung. Jatuh tiba-tiba teringat adegan si jenius, dan reinkarnasi langsung dikalahkan. Namun, ini juga benar. Reinkarnasi telah mengambil begitu banyak situs dari mereka berdua. Mereka berdua pasti memiliki dendam terhadapnya. Apa dua reinkarnasi di distrik itu? Sungguh menakjubkan. Tetapi mengapa rubah reinkarnasi dan reinkarnasi tidak membunuhnya di Buayan? Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata.
Mungkin belum terlambat. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dia ketahui. Selama 20 tahun, ini sudah cukup. Mungkin, reinkarnasi dari retret sebelumnya terlalu dalam, dan kemudian blockbuster, dalam waktu singkat untuk tumbuh ke titik pemberontakan dengan reinkarnasi rubah dan reinkarnasi kota, sehingga dapat menstabilkan kekuatan. Bagaimanapun, itu menakjubkan. Namun, yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa kebangkitan orang-orang yang dihormati ini sangat mirip dengan saat Nalan Bing dan Nalan Ji bereinkarnasi. Tuan kecil, apa yang kosong besar di peta ini? Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba menunjuk ke area besar di tengah reinkarnasi. Ini disebut medan perang reinkarnasi. Medan perang ini didirikan oleh 3 raksasa. Para pesertanya adalah anggota KAM di wilayah tersebut, dan kemudian orang-orang yang membunuh 2 KAM lainnya bisa mendapatkan reinkarnasi. Yesuan menjelaskan, apa yang bisa dilakukan oleh medan perang ini? Tanya Luo, reinkarnasi ini dapat ditukar dengan Tongtian, ramuan obat, kekuatan magis, Del. Jika mencapai level tertentu, bahkan 3 raksasa dapat membantu reinkarnasi. Yesuan menjawab lagi, membantu reinkarnasi. Pohon tua itu sekilas, ya, selama kekuatan tempur tercapai, apakah itu lingkungan suci atau mematikan, kamu dapat membiarkan raksasa dari kampmu sendiri membantu reinkarnasi. Selain itu, kamu juga dapat menentukan di area tertentu, atau kamu dapat bangun pagi, Del. Yesuan mengangguk. Setelah reinkarnasi, ingatan akan disegel sementara, tetapi jika Master membantu reinkarnasi, itu akan membangkitkan ingatan terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir akan berada dalam bahaya sebelum kamu melewati ingatan. Itu bahkan lebih kuat. Itu dapat membantu 2 atau 3 orang untuk bereinkarnasi pada saat yang sama dan kembali ke area yang sama. Reinkarnasi tidak ada gunanya bagi kita. Namun, medan perang putaran ini adalah tempat yang bagus untuk mengalaminya. Anda benar, Guru. Dia tersenyum dan jatuh pada Yesuan. Yesuan, tetapi tempat ini adalah yang paling favorit, tetapi ini adalah tempat yang bagus baginya untuk menerobos dengan cepat. Villa Bayu berada di ujung barat reinkarnasi, hampir di tepi. Saya tidak berpikir begitu mudah untuk ingin pergi ke masa lalu. Lebih baik pergi ke reinkarnasi dan mengalaminya. Yesuan mengangguk dan berkata, ujung lain dari Gunung Api Merah memiliki susunan transmisi satu arah ke reinkarnasi. Tepat di dekat paviliun Macan Tutul, kita akan mentransfernya langsung dari sana. Itu bagus. Saat ini, 4 orang Yesuan langsung menerobos kehampaan dan kembali ke Pegunungan Api Merah. Karena unikon Yesuan telah digunakan, mereka semua membunuh Pegunungan Api Merah. Dalam 3 hari, mereka melintasi Pegunungan Cian. Pada saat yang sama, pendinginan unikon Yesuan telah pulih hingga 60%, dan kemudian pulih hingga 40%, sehingga Anda dapat menggunakan Kirin lagi. Terakhir kali, ia menggunakan Kilin Drop di ranah 9 kuat yang berumur panjang, kuat, dan membunuh pembangkit tenaga listrik 3 kuat dari pengadilan Macan Tutul. Sekarang, ia adalah tempat yang misterius. Jika Anda menggunakan Kilin, maka kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, Yesuan tidak dapat membantu tetapi mempercepat langkah dan bergerak menuju medan perang. Dalam 3 hari ini, musim gugur, Megatron, dan pohon tua juga telah menerobos kedua sisi kehidupan, dan kekuatannya telah meningkat secara kualitatif. Yesuan sendiri sudah cukup untuk bersaing dengan seluruh klub Macan Tutul Harimau. Tak lama kemudian, Yesuan tiba di susunan transmisi medan perang. Ada sebuah kota kecil di medan perang untuk memungkinkan para pejalan kaki beristirahat. Susunan transmisi ini dibangun oleh para master Villa Bayu. Itu bukan milik pihak manapun. Selama ada spar, Anda dapat mentransfernya ke medan perang reinkarnasi. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, tepat di seberang kota, ke pintu istana transfer. Namun, dia tidak masuk, dia dihentikan oleh seseorang di luar. Untuk mengirim ke medan perang reinkarnasi. Seorang pria yang lahir di Suanjing menghentikan Yesuan. Ya, apakah ada sesuatu? Yesuan menatap pria itu dengan mata dingin. Dia merasa bahwa situasinya salah. Susunan transmisi ini dibungkus oleh paviliun Macan Tutul Harimau saya. Jika Anda ingin mentransfer kembali ke medan perang dari sini, Anda harus membayar 10 dandelion mentah terlebih dahulu. Pria itu berkata kepada Yesuan, 10 suan dan mentah, Yesuan ada di sana. Namun,
Susunan transmisi medan perang ini dibangun oleh Baihu Villa dan termasuk objek tanpa pemilik, yang dapat ditransmisikan oleh semua orang. Tetapi sekarang, bahkan diambil oleh pengadilan macan tutul harimau ini. Keberanianmu benar-benar tidak kecil, dan bendera Baihu Villa dibebankan. Mata Yesuan tertegun dan tersenyum dingin. Jangan bawa aku dari Baihu Villa. Kami telah berada di sini selama beberapa tahun. Jika kamu tidak mau, pergilah ke tempat lain. Pria itu terlalu malas untuk memperhatikan Yesuan. Biaya transmisi susunan transmisi ini ditentukan sesuai dengan keadaan prajurit. Yesuan adalah spar transmisi yang berumur panjang dan berat, yang juga merupakan harga 10 suan dan mentah, dan biaya masuk ini juga 10 seng suan dan. Artinya, harganya telah berlipat ganda. Seng suan dan, Yesuan memilikinya. Tetapi mengapa dia memberi? Jika aku ingin menggunakannya, Yesuan mengangkat alisnya, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Dia menyukai sekte yang begitu hegemonik, dan yang terbaik adalah orang-orang ini memprovokasi dia, sehingga dia punya alasan untuk menghancurkannya. Berdasarkan nyawamu, kau berani memindahkan istana. Pria itu geli dengan Yesuan dan mengangkat jarinya ke kejauhan. Dia berkata, tidak ada orang yang tidak memiliki penglihatan. Mereka ingin memindahkan istana dan kemudian menjadi tuan macan tutulku. Membunuh, tidak ada kekurangan master tingkat 3 dan 4, yang ke-40 dan 41 adalah rampasanku. Setelah selesai, dia juga mengarahkan pandangannya pada cincin Qiang Kun milik Yesuan. Dia berkata, kau telah membuatku kesal, dan kau harus menyerahkan cincinmu sendiri, dan aku bisa menyelamatkanmu seumur hidup. Kalau tidak, aku akan menaruh kepalamu ke atas dan kau harus buang air kecil di mulutmu. Yesuan melihat ke arah jarinya. Ternyata dia melihat beberapa baris kepala. Ini digunakan untuk mengejutkan orang lain dan membuat mereka membayar. Oh, kalau begitu, maka aku akan menggantung kepalamu. Yesuan mengernyit, bentuk tubuhnya tidak bergerak. Ada yang menyebar dengan jelas. Oh, orang yang menghalangi jalan itu kepalanya hancur, dan orang yang membanting kepalanya bukanlah manusia, tetapi Megatron yang lahir di negara ganda. Kemudian, Yesuan menggunakan kekuatan Vientin untuk menggantung kepala orang di baris terakhir kepala. Ini adalah kota di tepi istana. Pada saat ini, beberapa orang di kota memperhatikan ini dan tiba-tiba mendapat masalah. Ada pembalikan. Seseorang bahkan menembak orang-orang di pengadilan macan tutul dan membunuhnya. Apa? Seseorang yang membunuh pengadilan macan tutul memiliki pertunjukan yang bagus. Haha, siapa yang begitu berani memprovokasi paviliun macan tutul? Yesuan membunuh pemindahan para pengamat istana, 1/10, 10/100, segera sejumlah besar orang berlari keluar, siap untuk menonton pertunjukan. Di istana pemindahan, masih ada beberapa master dari paviliun macan dan macan tutul. Sekarang, mereka meledak keluar. Siapa yang berani membunuh murid macan dan macan tutulku? Seorang pria kuat, dengan beberapa orang, tersapu keluar dari istana. Pria kuat ini jauh lebih tinggi daripada orang yang dibunuh oleh Yesuan. Itu adalah kehidupan 4 dimensi. Adapun beberapa di belakangnya, ada juga 3 keberadaan. Di mata orang-orang di sekitarnya, Yesuan seperti orang mati yang berotot, tetapi para tetua klub macan dan macan tutul yang mengirim istana ke istana, ada banyak orang di barisan kepala di pintu masuk kota yang dibunuh olehnya, dan ada juga master dari 4 musim jika ini adalah penguasa 4 kali, Yesuan benar-benar tidak bisa hidup. Yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa Yesuan tidak hanya melarikan diri tetapi tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berdiri di depan istana pemindahan. Apakah ini akan bunuh diri? Setelah orang kuat itu keluar, dia melihat tubuh tanpa kepala di tanah, dan menggertakkan giginya, Bu, apakah mudah bagi Laozi untuk menerima murid dan dibunuh? Ketika dia selesai, dia mengarahkan pandangannya pada Yesuan, dan desahan napas yang terakhir memberinya pandangan sekilas. Bagaimana mungkin, bagaimana kita bisa membunuh lingkungan yang misterius? Beberapa orang tidak percaya pada orang kuat itu, bagaimanapun juga, orang yang meninggal adalah muridnya. Yesuan menatap pria kekar ini, dan dia tidak merasakan krisis. Dia berkata, gengsi besar klub macan tutul Anda tidak hanya mendominasi medan perang, tetapi juga membunuh orang. Halo, Anda seorang pemberani, saya tahu bahwa saya adalah murid pengadilan macan tutul. Saya bahkan berani membunuh. Tiba-tiba seorang lelaki tua melangkah maju dan berteriak. Pada saat yang sama,
para murid klub macan dan macan tutul, yang malas di sekitar istana, juga dikelilingi oleh lebih dari selusin, semuanya. Jangan bicara omong kosong, semuanya bersama-sama, atau satu persatu, aku mengambilnya. Ye Xuan berkata dengan tidak sabar. Awalnya terbunuh, dia dapat dikirim langsung ke medan perang reinkarnasi, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia sedang menunggu pihak lain. Dengan cara ini, dia dapat meningkatkan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah konyol itu datang. Aku mendatangi beberapa orang dan menghancurkan anggota tubuhnya. Aku ingin menggantungnya di dinding kepala dan mati kehabisan darah. Orang kuat itu berteriak. Ya, saat ini, ada 3 murid yang lahir di Xuanjing dan keluar. Meskipun Ye Xuan membunuh 2 murid yang lahir di Xuanjing, tidak ada yang melihatnya. Yang lain berpikir bahwa Ye Xuan adalah serangan yang berhasil. Sekarang, ada 3 murid yang lahir dan terpencil, dan sulit untuk menjemput Ye Xuan. Tetapi yang tidak dapat mereka pikirkan adalah bahwa itu benar-benar tidak dapat dibersihkan. Hei, Tuan Muda, ketiga ikan lain-lain dan murid-murid sampah yang lemah itu akan diserahkan kepada orang tua itu. Tiba-tiba, sosok tua pohon itu muncul di samping Ye Xuan dan mengejutkan semua orang. Dari mana orang ini berasal? Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang tidak menemukannya, tetapi bahkan orang-orang kuat yang hidup dengan cara yang sama. Aneh, sungguh menakjubkan. Tangan, ketiga murid macan tutul segera menembak. Namun sebelum itu, pohon tua itu sudah selangkah lebih maju dari mereka, dan melintas di belakang ketiganya. Api, 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 3 api, yang dinyalakan di belakang 3 orang, segera, ketiga murid pengadilan macan dan macan tutul ini, yang lahir di tempat kedua, berubah menjadi abu di depan orang banyak, hanya menyisakan 3 cincin Qiankun dan 3 pegangan. Perangkat langit, paku, dalam sekejap, membunuh 3 murid pengadilan macan dan macan tutul, yang keduanya lahir dan terpesona. Kekuatan ini setidaknya 3 kali lipat kehidupan. Saya mengatakan bahwa keberanian untuk berani memprovokasi pengadilan macan dan macan tutul saya, ternyata ada penolong 3 kali lipat. Bagaimana 3 kali lipat tempat kelahiran? 3 tetua di samping tetua beruang juga 3 kali lipat, belum lagi para tetua beruang. Hei, ada 2 kepala lagi di dinding kepala. Tetapi apinya sangat kuat, bahkan dalam sekejap mata, orang-orang terbakar menjadi abu terbang. Bahkan gas misterius itu diperkirakan dapat dipulihkan. Para penonton di kota berbisik. Pada saat yang sama, pohon itu juga ditembak lagi setelah membunuh 3 orang. Tetap saja, berhenti. Seorang tetua dari klub macan tutul harimau dengan cepat bergegas keluar dan bergegas menuju pohon. Namun pada saat ini, Megatron tiba-tiba berubah menjadi seekor naga dan mencegat tetua macan tutul harimau. Apa-apaan ini? Tetua klub macan tutul harimau mengerutkan kening dan menghantam Megatron. Hei, Megatron terkena, tetapi retakan itu langsung diperbaiki oleh darah mayat hidup, dan tidak terluka. Senjata, juga dapat mengubah penampilannya, dan dapat pulih secara otomatis, hal-hal baik. Setelah melihat orang kuat itu, dia segera bergegas keluar dan bersiap untuk menyerahkan Megatron. Terlalu naif, Ye Xuan melihat niatnya, tetapi tidak menghentikan pihak lain, tetapi langsung membunuh. Pembunuhan terjadi, naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Seekor naga emas berteriak, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi tetua macan tutul harimau yang terbang ke Megatron. Apa? Tetua klub macan tutul harimau terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan, yang lahir di lingkungan misterius, dapat mengeluarkan serangan seperti itu. Itu luar biasa. Dia mendengus dan mengangkat tangannya untuk bersiap mengalahkan naga emas. Tersedia saat ini, siklusnya 9 kilatan, kilatan kelima. Tiba-tiba sebuah bayangan mencabut dan langsung menggosok tubuh tetua macan tutul harimau. Kemudian, kepala tetua macan tutul harimau miring dan terbang ke atas. Matanya begitu besar sehingga dia terbang jauh seperti bola sepak. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem meminta suara, dan nilai pembunuhan Ye Xuan telah meroket. Namun, kemudian, ada peningkatan besar lainnya dalam nilai pembunuhan. Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Jatuhnya langsung melintasi jarak tengah dan jatuh ke sisi 2 tetua yang melewati pintu masuk istana. Seketika, kepala kedua pria itu juga terlempar ke atas. Pembunuhan ganda. Sejak perubahan itu, 9 putaran reinkarnasi telah ditingkatkan ke kilatan ke-6,
dan sekarang menjadi tempat kehidupan kedua, sangat mudah menggunakan reinkarnasi untuk membunuh orang. Yang terpenting adalah kebangkitan 9 kilatan menghabiskan banyak kemarahan, dan darah mayat hidup dapat dipulihkan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Pada saat yang sama, di sisi lain, pohon itu sudah membunuh para murid pengadilan macan tutul harimau. Sekarang, istana ada di sini, dan hanya ada orang-orang macan tutul harimau. Orang lainnya, semuanya hancur. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pria kekar itu telah membelalakan matanya dan tidak dapat mempercayainya. 3 tetua yang lahir di alam 3 dimensi lebih lemah darinya, tetapi jika ketiganya bersatu, mereka dapat bertarung dengannya. Namun, selama periode ketika dia bergegas keluar, ketiga tetua itu terbunuh secara berurutan, yang benar-benar membuatnya takut. Tidak hanya itu, para penonton di tepi kota telah berhenti berdiskusi dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Awalnya mereka mengira Yesuan akan dibombardir. Sekarang tampaknya klub macan tutul harimau berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetua beruang, dapatkah Anda mengatasi upaya bersama orang-orang ini? Beraninya Anda membunuh para tetua pengadilan macan tutul harimau. Tetua beruang ini juga sedikit imajiner saat ini, dan langsung pindah dari pengadilan macan tutul harimau. Oh, kami berani menembak, maka Anda tidak takut dengan pengadilan macan tutul harimau Anda. Yesuan mencibir, sepertinya anak ini adalah pemimpinnya. Mata tetua beruang itu terbanting dan tiba-tiba melesat, bersiap untuk meninggalkan Yesuan, lalu berjongkok di pohon tua itu dan jatuh. Namun, angan-angannya salah. Kekuatan Yesuan berada di antara keempatnya, tetapi yang kedua setelah keduanya, pembunuhan terjadi. Naga api sungguhan tak tertandingi. Seekor naga emas besar berteriak, "Serangga emas, serahkan aku." Tangan kekar itu mengepal dan menghantam. Harimau dan macan tutul itu hancur. Kepala harimau api dan kepala macan tutul api terkondensasi bersama, dan segera bergabung menjadi satu, mengembun menjadi kepala api yang mengerikan, seperti harimau dan macan tutul. Namun sebelum dia menembak, pohon tua itu mampu mengambil kesempatan untuk menggunakan sisa api untuk menyala di belakang orang kekar itu. Hei, orang kuat itu menyerang Yesuan, tetapi dia diserang oleh pohon tua itu. Untungnya, wilayah kekuasaannya tinggi, jika tidak serangan itu akan membunuhnya. Namun, dia diserang oleh pohon tua itu, yang menyebabkan gas kental, dan gas asli yang belum dilepaskan. Panggilan, naga emas itu menjerit dan menelan orang kuat itu. Namun, suara sistem yang diharapkan Yesuan tidak terdengar. Di mata wawasan itu, Yesuan melihat bahwa orang kekar itu memiliki lapisan pertahanan butiran air. Ini tampaknya adalah api Haihuang peringkat ke-57 dalam daftar api yang berbeda. Yesuan Suguang memadatkan dan mengenalinya. Haihuangyan adalah perubahan dari Haixinyan, tetapi peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Haixinyan. Setelah transformasi Kaisar Laut ini menjadi api nirwana, ia juga memiliki beberapa sifat air. Ia secara khusus dirancang untuk menahan serangan atribut api. Dengan api Kaisar Laut ini, orang kuat itu tidak dibombardir. Tapi bagaimana dengan itu? Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Jatuhnya di luar sudah siap, berkedip dalam sekejap, dan kepala orang berotot itu terpotong. Hidup penuh dengan 4, mati. Sekarang, semua paviliun macan tutul harimau ditempatkan di tuan-tuan istana transfer, semuanya jatuh, tidak ada yang tersisa. Oh, ini panen besar. Orang tua itu menggunakan sisa api untuk mengumpulkan rampasan, dan kemudian melemparkan cincin Qian Kun ke Yesuan. Ya, ada banyak hal, tetapi aku masih tidak bisa membiarkanku menerobos. Yesuan mengangguk dengan puas dan menelan biji, senjata, dan hal-hal lain seperti api. Kekuatan Yesuan, Megatron, dan Su Lao telah meningkat. Yang kuat yang berumur panjang memiliki kartu giok kehidupan, dan sekarang semuanya merosot. Klub macan tutul harus mengirim sejumlah besar master untuk memeriksa. Yesuan berpikir dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memasuki medan perang reinkarnasi secara langsung, tetapi siapapun yang membiarkan klub macan tutul ini membuka matanya dan bahkan memprovokasinya, ini bagus, dan beberapa tetua telah meninggal. Alam 4 surga juga sangat penting di pengadilan macan tutul harimau, karena ada 5. Yesuan memperkirakan bahwa pemilik berikutnya mungkin akan datang. Kamu, pengadilan macan tutul harimau, Zhang Wei, aku telah memecahkannya.
Jika ada teman yang ingin menggunakan susunan transmisi, aku akan menggunakannya. Yesuan menggunakan kekuatan Vientin untuk menggantung mayat-mayat ini di dinding pria itu dan berkata. Setelah para penonton saling memandang, beberapa orang bergegas ke istana. Bagaimanapun, susunan transmisi medan perang ini satu arah. Itu hanya dapat ditransmisikan ke medan perang, tetapi tidak dapat ditransmisikan dari medan perang. Apa yang kamu takutkan? Ketika seseorang melihatnya, banyak orang segera mengikuti dan kemudian mengusir satu persatu. Adapun orang-orang lainnya, aku ingin melihat bagaimana Yesuan bersaing dengan macan tutul harimau. Pengadilan macan tutul harimau tidak jauh dari istana transfer. 2 jam kemudian, sekelompok orang datang ke angin. Kepala pengadilan macan tutul harimau adalah kepala pengadilan macan tutul harimau. Selain itu, ada 3 master yang berusia 4 tahun dan lebih dari selusin siswa. Mereka juga berpikir bahwa pemindahan istana ditempati oleh orang lain. Tampaknya sekarang tidak seperti ini. Sekilas, tampaknya tidak ada tuan, dan tidak ada orang yang terlahir dan bodoh. Apa yang terjadi? Pemilik pengadilan macan tutul harimau berkata sambil mendesah. Pemilik, lihat ke sana. Tiba-tiba seorang tetua mengingatkanku. Kerumunan mengikuti tatapannya dan menemukan orang-orang di tembok luar kota tempat. Mereka kenal, tetua beruang. Semua orang terkejut. Tetua beruang berusia 4 tahun, yang kepalanya dibelenggu dan digantung di dinding kepala. Siapa yang melakukannya? Kepala paviliun macan tutul harimau berteriak. Para prajurit di kota-kota kecil mendengar minuman keras itu, dan segera leher mereka menyusut, mundur ke belakang, dan melihat ke depan ke istana. Oh, akhirnya, pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara malas dikirim ke istana untuk melayang keluar, dan kemudian, beberapa sosok keluar. Siapa? Karakter utama pengadilan macan tutul adalah seorang pik. Dia berkata bahwa dia sangat aneh dengan wajah Yesuan. Itu pasti paviliun macan tutul harimau, jangan melihatnya, kamu tidak memiliki seorang pun yang tersisa di kota untuk memindahkan istana. Yesuan berkata langsung ke pintu. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, pemilik paviliun macan tutul harimau sudah mengetahuinya, karena kartu giok kehidupan semuanya rusak. Orang-orang, apakah kalian membunuh? Kata kepala paviliun macan tutul harimau. Tidak buruk, Yesuan mengangguk. Jawaban ini mengejutkan semua orang di pengadilan macan tutul harimau. Mereka mendatangi satu orang secara acak, dan alam telah mencapai tingkat kehidupan 3 kali lipat, dan Yesuan tidak hidup, dan pohon-pohon tua dan tumbang di sekitarnya tampaknya menjadi 2. Namun, ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh para tetua beruang. Jika pemiliknya tidak percaya, dia dapat mengirim seorang tetua untuk menguji. Tentu saja, jika kamu mati, jangan salahkan aku. Yesuan perlahan membuka, merupakan ide yang bagus untuk membiarkan orang menguji. Lagi pula, siapa yang akan melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka membunuh macan tutul harimau? Pemilik, aku datang. Seorang tetua dari klub macan tutul harimau, yang lahir di lingkungan 3 dimensi, mengajukan diri untuk keluar dan bergegas ke Yesuan. Namun, permainannya bahkan tidak sedetik pun. Api. Hanya kombinasi Megatron dan pohon tua yang akan dengan mudah saling membunuh. Meskipun dikatakan bahwa 2 pukulan, tetapi Megatron dan pohon itu sudah tua, mereka berdua, dan bagaimana dengan pertarungan kedua? Itu mereka, aku ingin hidup. Pemilik klub macan tutul harimau dapat yakin, dan segera meminum kalimat rendah. Nah, lebih dari selusin tetua macan tutul harimau bergegas keluar, dan pada saat ini, mereka tidak peduli apapun mereka. Membunuh orang, Anda harus membayarnya. Ayo, bertarung 1 kali. Yesuan juga mengorbankan pedang panjang. Setelah perang ini, dia setidaknya bisa menerobos ke kehidupan ganda dan kemudian memasuki medan perang reinkarnasi. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung. Pembunuhan pecah. Naga api sungguhan tak tertandingi. Kembali 9 kilatan. Api. Yesuan 4 orang juga merupakan tembakan gila. Dalam menghadapi sampah lemah tingkat ini, tidak perlu menggunakan keterampilan serangan kelompok seperti badai pedang. Hanya konfrontasi pertama, pihak lain harus menghancurkan 4 orang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. 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 Nilai pembunuhan Yesuan meroket. Kali ini, Yesuan juga membuat keputusan, yaitu, di ranah lingkungan misterius,
nilai pembunuhan ditumpuk hingga batas atas, dan kemudian ditukar dengan titik telan. Di sisi lain, 3 tetua yang lahir di 4 musim, setelah melihat orang-orang mereka sendiri hampir mati dalam sekejap, segera mengubah wajah mereka dan kemudian bergegas keluar. Apa orang-orang ini? Wajah utama pengadilan macan tutul juga sama jeleknya. Awalnya dia ingin menembak, untuk menghindari terlalu banyak kerusakan pada para tetua, tetapi setelah melihat 3 tetua inti, mereka hanya menolak. Tetapi kemudian, saya khawatir dia akan menyesal mengambil wajahnya. Senang datang. Menatap ketiga sosok itu, matanya tiba-tiba berkedip sedikit, rambutnya langsung berubah menjadi emas. Siklusnya 9 kilatan, kilatan kelima. Siklusnya 9 kilatan, kilatan keenam. Oh, oh, oh. 3 suara berturut-turut menyebar, dan pikiran Yesuan juga membunyikan 3 perintah sistem, yang semuanya adalah tip untuk lonjakan nilai pembunuhan. Jatuh, hidup di lingkungan yang ditingkatkan 2 kali lipat, 1 tembakan membunuh 3 orang. Kekuatan ini sudah tidak ada artinya. Setelah perubahan itu, bahkan jika Yesuan dan rekan-rekannya, tanpa penggunaan kilin, saya khawatir mereka tidak yakin untuk menang. Reinkarnasi benar-benar mengerikan. Setelah kematian keempat tetua yang lahir di 4 musim, ada gelombang konfrontasi lainnya. Kemudian, hanya ada 2 tetua yang memiliki kehidupan rangkap 3. Pemilik, selamatkan aku. Tidak menunggu reaksi paviliun macan tutul harimau, 2 tetua terakhir berturut-turut jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Lebih dari selusin orang dibunuh oleh Yesuan dalam 3 detik. Kekuatan ini telah mengejutkan paviliun macan tutul harimau. Kekuatan pengadilan macan tutul harimau tidak buruk di area ini, tetapi para tetua yang mulia sangat tidak bermoral. Apa yang terjadi? Sulit untuk dilakukan, semua yang ada di depan Anda adalah fantasi. Pemilik klub macan tutul harimau secara tidak sadar menggunakan naluri untuk menggambar mulut kecil di jari telunjuknya, dan rasa sakit itu ditransmisikan ke otak. Ini nyata, bukan fantasi. Namun, yang membuat orang tertawa adalah bahwa macan tutul harimau, pencipta Suanjing yang berusia 5 tahun, curiga bahwa ia memiliki ilusi. Paviliun macan tutul harimau melihat tubuh tempat ini, jantungnya berdebar kencang, wajahnya bergetar, dan dia bertanya, siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa kami, kamu hanya perlu tahu bahwa ini adalah murid pengadilan macan tutul harimaumu. Tetapi hanya seseorang yang mengatakan bahwa aku harus menundukkan kepalaku, lalu menggantungnya di dinding kepala, dan padaku. Percikan air seni ke dalam mulut. Wajah Yesuan muram dan berkata, ledakan. Pemilik pengadilan macan tutul harimau, kali ini hanya tahu di mana itu dihancurkan. Tanpa diduga, pihak lain baru saja membuka cincin pembunuhan karena 1 kalimat. Hari ini adalah bencana di pengadilan macan tutul harimauku. Jika aku mati, maka paviliun macan tutul harimau akan hancur. Pikir paviliun macan tutul harimau. Klub macan tutul harimau dibangun olehnya. Dia berhasil berdiri dalam reinkarnasi, tetapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Yesuan. Dia tidak tahu apakah dia bisa melawan kalajengking yang mempesona ini, tetapi melihat mayat-mayat di tanah, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung. Ayo, pemilik klub macan tutul harimau tidak lagi omong kosong, langsung menawarkan perangkat 7 langkah dari surga, dan bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi gambar sisa, menjarah Yesuan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Faktanya, Yesuan telah mampu menerobos kedua sisi tempat kelahiran, dan Megatron dan pohon tua semuanya dapat ditingkatkan menjadi 3 kali lipat. Namun, jika Yesuan melahapnya lagi, itu tidak akan dapat membunuh maknanya. Jadi dalam pertempuran ini, mereka memiliki kesenjangan level yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan itu? Langit malam, pengejaran kematian. Saat ini, Yesuan adalah kartu terbawah. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan dia juga berhasil menerobos kegelapan, secara pasif meningkatkan kecepatan gerakan dan serangan. Jika lawannya hanya 4 poin, dia dapat dipilih, tetapi lawannya adalah 5 poin, jadi dia masih harus berhati-hati. Bagaimanapun, kematian dapat digunakan 2 kali sehari. Di sisi lain, Megatron dan pohon itu sama-sama berlipat ganda. Yang pertama mungkin tidak memainkan peran besar kali ini. Adapun pohon tua, itu dapat ditahan oleh sisa api dan kabel Yanyang. Adapun kejatuhannya, itu masih berubah, dan tidak menjadi masalah baginya untuk memilih macan tutul. Perang. Yesuan suka berperang.
Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada tim besar di langit yang jauh yang bergegas ke arah mereka. Booming, sebelum pemindahan istana, kelima tokoh itu terus-menerus bermain melawan satu sama lain dan bermain keras. Kekuatan paviliun macan tutul juga sangat kuat. Saya khawatir itu akan menembus ke 6 tingkat kehidupan. Jika tidak, paling lama 3 detik, dia akan mati di tangan Yesuan dan yang lainnya. Di sisi lain, para pejuang di kota itu tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka saat ini dengan kata-kata. Alam Yesuan yang berbeda di alam manusia, bahkan mampu menyamai sisi lain, adalah sebuah keajaiban. Apakah dunia ini telah berubah? Ada banyak orang yang menantang level pertama. Level kedua adalah jenius super. Level ketiga sudah mempesona. Adapun 4 level tantangan lainnya. Yesuan masih yang pertama. Untungnya, Yesuan bukan seorang yang melompati. Namun, meskipun Yesuan sekarang 4 lusin, tetapi 3 dari mereka adalah hewan peliharaan Yesuan, mereka adalah satu kesatuan. Sama seperti seseorang yang memberitahu binatang buas bahwa mereka tidak diizinkan untuk pergi ke hewan peliharaan, mereka pasti akan ditertawakan. Pertarungan masih berlangsung. Pemilik paviliun macan tutul dapat mulai menghadapinya dengan mudah. Dia hanya perlu berkonsentrasi untuk menghadapi kejatuhan dan pohon tua itu. Namun, sampai Yesuan menggunakan mata pembunuh untuk pertama kalinya, dia harus membakar hidupnya. Untungnya, pendirian pengadilan macan tutul relatif lancar, sehingga harapan hidup paviliun macan tutul cukup banyak. Namun, dia masih tidak bisa menahan para penonton Yesuan. Mata pembunuh, pembunuhan pecah, naga api sungguhan tidak tertandingi. Yesuan sekali lagi melintas di belakang paviliun Huying, dan kemudian tertegun. Kekuatan serangan ini sangat besar, tetapi paviliun macan tutul bukanlah vegetarian. Pukulan backhand adalah untuk meledakkan tembakan ini. Namun, kali ini kehilangan 20 tahun kehidupan. Kabel yang, pada saat ini, pohon tua itu langsung mengeluarkan rantai api, menjerat kaki kanan paviliun macan tutul. Tiba-tiba, suhu tinggi membakar kaki kanan tubuh utama macan tutul, memperlihatkan tulang-tulang hutan. Wajah utama paviliun macan tutul begitu berat sehingga dia menggunakan gasnya sendiri untuk mematahkan tulang kaki kanan, dan kemudian dia pulih dengan gas suci. Dalam sekejap mata, tulang dan daging baru lahir. 5 orang kuat yang tinggal di Suanjing, kemampuan pemulihan benar-benar tidak tercakup. Namun, Yesuan sekarang sudah berakhir. Paviliun macan tutul, tembakan berikutnya, mati. Cahaya Yesuan menyala. Kali ini, dia bukan pedang tetapi pukulan. Dewa misterius, harimau dan macan tutul menghancurkan langit. Trik ini, hanya dipamerkan oleh para tetua beruang, dan itu juga sifat api, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada naga api sungguhan. Meskipun naga sejati tidak salah lagi, itu juga merupakan kekuatan magis pertumbuhan, tetapi bagaimanapun juga, Moswei hanyalah kehidupan yang berat. Dibandingkan dengan macan tutul harimau ini, masih jauh lebih buruk penggunaan tinju, meskipun tidak ada pedang yang kuat, tetapi untungnya, macan dan macan tutul ini juga merupakan atribut api, tetapi juga kekuatan serangan darah mayat hidup dan darah unicorn peri. Ketika kepala harimau api dan kepala macan tutul api digabungkan menjadi satu, kekuatan pukulan ini setidaknya 2 kali lipat dari naga sejati. Boom! Pukulan ini jatuh langsung di bagian belakang paviliun macan-macan tutul, dan meskipun paviliun macan-macan tutul melawan dengan keras, itu tidak dapat memblokir serangan itu. Puff! Pemilik pengadilan macan-macan tutul tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah, dan punggungnya sudah terbakar oleh panas. Dia dengan cepat sembuh dengan aroma kehidupan. Namun, bagaimanapun juga, dia hanya memiliki 2 tinju dan sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Ketika dia jatuh untuk perawatannya, dia tiba-tiba melewatinya. Kekuatan serangan ini tidak lebih buruk dari macan tutul harimau. Oh, suara renyah lainnya menyebar, tangan kanan paviliun macan-macan tutul terpotong. Dari awal hingga sekarang, dia tidak tahu berapa banyak tangan yang terpotong, tetapi jika dia tidak melawannya, dia pasti sudah lama mati. Namun, meskipun aroma kehidupan digunakan untuk pengobatan, selalu ada batasnya. Selama kekuatan penghancur keempat orang Yesuan melampaui batas ini, maka paviliun macan tutul akan mati. Namun, saat ini, tim besar di langit telah menjara istana dan memantulkan mata semua orang. Siapa? Setelah munculnya brigade ini,
semua prajurit di kota itu terkejut, karena setiap orang di brigade ini memiliki atmosfer yang jauh lebih kuat daripada mereka, dan napas setiap orang tidak lebih baik dari paviliun Hubao. Betapa lemahnya Tuan, artinya, setiap orang setidaknya 5 orang. Dari mana orang-orang ini berasal? Ye Xuan dan pemilik pengadilan macan tutul juga Yu Guangyi, yang jatuh pada tim ini. Setelah pemilik pengadilan macan tutul melihat lebih jelas, pupil matanya berkontraksi tajam. Dia tahu kedatangannya. Bagaimana mungkin? Mata utama paviliun macan tutul melebar. Pada saat ini, pemimpin tim misterius itu, setelah menghancurkan arah Ye Xuan, berkata, "Satu tidak tinggal, bunuh." Tiba-tiba, Tuan di belakangnya adalah sarang, orang-orang ini, yang terlemah lebih kuat dari paviliun macan tutul harimau, membunuh orang-orang ini benar-benar mudah. Setelah melihatnya, wajah Tuan macan tutul harimau sudah tenggelam ke dasar lembah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ye Xuan juga mengerutkan kening, dia merasa bahwa pemimpinnya sangat kuat dan mengerikan. Namun, dia tidak khawatir, tetapi dapat mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mata pembunuhan pecah. Harimau dan macan tutul pecah. Pukulan ini adalah pukulan terakhir Ye Xuan, dan dia harus membakar hidupnya, dan itu masih 50 tahun. Hei, bayangan tinju api menerobos pertahanan paviliun macan-macan tutul, dan langsung menusuk dadanya. Dengan efek membakar dunia, luka di dada juga terbakar dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh utama klub macan-macan tutul berubah menjadi abu terbang. Jika bukan karena tim ini datang tiba-tiba, pemilik paviliun macan-macan tutul akan takut. Jika tidak, Ye Xuan memperkirakan akan memakan waktu beberapa detik untuk membunuh paviliun macan-macan tutul, puncak dari puncak berusia 5 tahun. Namun, ini bukan saatnya untuk merayakan, karena masih ada 2 siswa yang lahir di Xuanjing, dan mereka dibunuh oleh Ye Xuan. Ayo pergi. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan setelah pemimpin itu mati dan memerintahkan pembunuhan, dia segera menyembunyikan 3 orang yang jatuh ke dalam ruang penanaman, dan kemudian langsung meninggalkan pesawat. Hei, pintu kehampaan ditutup, dan 2 tuan yang datang dari Yin Yin menatapnya. Itu sangat tercengang. Namun, kali ini, Ye Xuan tidak pergi bersama Megatron. Megatron berubah menjadi jarum halus dan masuk ke tanah, lalu menjauh dari istana. Kemudian, dengan posisi khusus kehampaan, Ye Xuan sekali lagi memecah kehampaan dan datang ke sisi Megatron. Di kejauhan, ada istana yang luas. Selain mereka, orang-orang di seluruh kota terbunuh dan sangat ganas. Siapa orang-orang itu? Bagaimana mereka bisa membunuh ketika mereka bertemu? Kejatuhan itu sangat tidak bisa dipahami. Dengan wawasan mata, Ye Xuan dapat melihat pergerakan sekelompok orang di kejauhan. Ketika pemilik kota terbunuh, pemimpin itu tiba-tiba memasuki istana transfer. Kemudian, ternyata itu adalah transformasi susunan transmisi. Mereka tampaknya mengubah pijakan medan perang ini. Kata Ye Xuan, mengubah pijakan transmisi medan perang. Pohon tua dan wajah yang jatuh saling memandang dan mengubah apa yang harus dilakukan. Tetapi saat berikutnya, mereka mengerti. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang di daerah ini. Mereka berasal dari Kam Timur. Kemudian, mereka mengubah pijakan medan perang ke Kam Timur, sehingga setelah susunan transmisi medan perang ini ditransmisikan ke medan perang reinkarnasi, itu menjadi orang-orang di Kam Timur, kata pohon tua itu. Kita tidak jauh dari perbatasan antara timur dan barat. Meskipun dianggap sebagai barat, itu tidak jauh dari timur. Oleh karena itu, orang-orang dari Kam Timur datang langsung ke perbatasan lintas batas dan mengubah titik pengiriman mereka. Kejatuhan itu juga dipahami dengan jelas. Ye Xuan mengangguk, diperkirakan memang begitu. Selama orang-orang itu semua terbunuh, mereka menyamar. Karena itu adalah susunan transmisi satu arah, sulit untuk menemukan bahwa susunan transmisi ini telah disentuh oleh orang-orang kecuali para penguasa Kam Barat. Tuan muda, kalau begitu susunan transmisi ini diubah ke Kam Timur, apa yang harus kita lakukan? Tanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh. Ketika mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Tim ini terlalu kuat, lebih dari selusin siswa adalah 5 dimensi, dan beberapa siswa adalah 6 dimensi. Pemimpin tim diduga adalah 7 dimensi. Lihat mereka di sini, 1 adalah lingkungan misterius, 3 adalah 2 lingkungan yang berbeda, bagaimana saya bisa melakukan yang sebaliknya?
Kecuali Anda dapat menerobos. Aku sudah cukup memanfaatkan sumber daya kultivasi yang telah menembus ke lingkungan sekunder. Selama aku menelannya, maka Megatron dan pohon tua itu akan menerobos, dan kekuatan tim akan meningkat pesat. Pada saat itu, mudah untuk membunuh 5 orang kuat yang telah lahir di Xuanjing. Selama kamu membunuh beberapa orang, kamu dapat menerobos ke 3 tingkat kehidupan. Oleh karena itu, mereka berempat dan tim lainnya mengalami kesulitan, tetapi itu bukan tanpa kesempatan. Namun, rencana Yesuan saat ini adalah untuk mencapai batas atas nilai pembunuhan di ranah Xuanjing, sehingga kamu bisa mendapatkan sedikit titik telan. Jika kita menerobos sekarang, maka upaya sebelumnya akan ditinggalkan. Baru saja jika mereka langsung menerobos, pemilik paviliun macan tutul mungkin tidak dapat mendukung kedatangan tim ini. Tuan muda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah titik pengiriman? Pada saat ini, Jatuh tiba-tiba bertanya. Mungkin butuh 1 atau 2 hari, jawab Yesuan. Selama 1 atau 2 hari, tidak menjadi masalah untuk mengandalkan begitu banyak temperamen suci untuk menerobos ke 3 kehidupan. Bagaimanapun, kejatuhan dapat menggunakan dasar cakram kehidupan dan kematian untuk dengan cepat memurnikan aroma kehidupan, lebih baik menungguku menerobos ke 3 kehidupan, lalu membakar kehidupan dan pertempuran. Vol tiba-tiba mengusulkan, Megatron dan pohon tua sudah menjadi senjata ajaib. Selama 3 avatar Yesuan tidak mati, maka mereka tidak akan mati. Dan dia jatuh dan ilegal, jadi dia masih memiliki umur panjang. Sebelumnya Yesuan merupakan batasan utama untuk penggunaan pembakaran kehidupan dalam cara bertarung, paling lama hanya selama 20 tahun, jadi Double Fall dari kelahiran alam sekarang memiliki umur 3000 tahun. Yesuan memikirkannya, sebenarnya, tidak perlu membatasinya, selama tidak bebas digunakan. Baiklah, kamu akan diizinkan untuk membakar tanpa batas di masa depan, tetapi kamu harus melaporkannya kepadaku. Yesuan mengangguk. Pada level Senjing, setiap terobosan dapat meningkatkan harapan hidup 500 tahun, dan itu hanya remaja ketika jatuh. Itu cukup untuk menjaga dasar selama ratusan tahun. Sisanya dapat digunakan untuk bertarung. Selama pertempuran ini dapat dimenangkan, jalan di depan akan lebih datar. Terlebih lagi, jika Anda mengandalkan mereka yang terlahir dengan dosa, Anda dapat menerobos ke tempat kehidupan ke-9, dan bahkan mati dalam kematian. Anda tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Itu bagus. Tersenyum, langsung kembali ke tempat penanaman, terus memurnikan aroma kehidupan. Megatron, kamu di sini, aku akan memanggilmu jika mereka pergi. Yesuan berkata kepada Megatron. Adapun dia dan pohon tua, dia langsung pergi, karena ada tempat di dekatnya untuk pengalaman, dan ada lebih banyak orang. Sebelum susunan transfer diubah, dia tidak bisa hanya duduk di sini, dan dia harus menghargai waktu. Yesuan dan pohon tua itu membunuh kesalahan, jatuh dan berlatih, dan Megatron bersiul, dan masing-masing dari mereka memiliki tugasnya sendiri. Waktu berlalu sedikit, dan segera sehari berlalu. Tidak semudah itu untuk mengubah titik pengiriman, jadi tim tidak berubah. Namun, itu cepat. Selama periode itu, Yesuan sesekali kembali mengunjungi kelas untuk melihat apakah Megatron malas. Dia menemukan bahwa tim itu juga tersebar menjadi beberapa tim dan kemudian keluar untuk berpatroli. Jika ada orang yang lewat, maka bunuh langsung. Tim kecil umumnya 5 siswa, 5 teratas, paling banyak 3. Jika Anda menerobos kali ini, Anda dapat memulai dengan tim-tim ini. Yesuan melihat regu yang kembali dari waktu ke waktu untuk melapor, dan kemudian keluar untuk berkeliaran, matanya membunuh. Selama Anda membunuh orang-orang ini, maka nilai pembunuhannya dapat mencapai batas atas. Saya harus mengatakan bahwa semakin sulit untuk mencapai batas atas setelah menebus poin pembunuhan beberapa kali. Namun, selama ada cara untuk mendapatkan titik telan, Yesuan masih harus berjuang untuk itu. Bagaimanapun, dia perlu menelan titik terlalu banyak, dan perlu menelan titik untuk menyatukan 2 darah yang bertarung. Oh, terobosannya rusak, dan arusnya adalah 3 kali lipat kehidupan. Tiba-tiba suara perintah sistem mengganggu pikiran Yesuan. Jatuh, akhirnya menerobos. Tuan muda, saya menerobos. Suara kegembiraan yang jatuh dan jatuh dalam pikiran Yesuan. Jika Anda menerobos, maka mulailah bertindak. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan langsung memanggil Jatuh. Jatuh 3 tingkat dari tempat kelahiran Xuanjing, 5 pemain kuat di medan perang,
dan kemudian dengan transformasi, tidak masalah untuk menghapus tim kecil. Bertindak, saat ini, Yesuan langsung keluar. Kemarin, dia membiarkan Megatron tinggal di sini, dan omong-omong mencatat waktu patroli tim-tim itu. Hanya saja sudah waktunya bagi tim kecil untuk kembali melapor, jadi rencana Yesuan adalah untuk mencegat mereka di tengah jalan. Benar saja, setelah dia bergegas selama 10 menit dengan pendaratan, dia bertemu dengan pasukan 3 orang ini. Kami bertiga bisa menyeret satu, menjatuhkan nyawamu yang terbakar langsung dan dengan cepat membunuh 2 lainnya. Yesuan berkata pada yang jatuh. Itu bagus. Saat ini, mereka bergegas langsung menuju pasukan 3 orang. Ketiga orang ini, semuanya adalah penguasa anak berusia 5 tahun, dan mereka 4 tingkat lebih tinggi dari Yesuan. Dengan tidak adanya terobosan, Yesuan hanya dapat bergabung dengan Sulao dan Genius Megatron untuk melawannya. Ada lebih banyak orang yang lewat, wilayahnya tidak terlihat tinggi. Kalian berdua pergi dulu, aku akan menyusul setelah membunuh mereka. Seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, jelas ini giliranku, bagaimana mungkin kamu? Seorang pria berambut panjang di samping tidak senang. Di garis depan, itu hanya 3 kali lipat kehidupan, kamu juga bisa menaruhnya di hatimu. Pria parubaya itu mengangkat bahu. Tetapi segera, dia senang bahwa dia membuat keputusan ini untuk dirinya sendiri. Tentu saja, untungnya, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu atas nasib burukmu. Pria berambut panjang itu tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan menyerang Yesuan dan jatuh. Namun saat ini, berteriak, jatuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya untuk dihindari, dan pada saat yang sama, sedang menjarah ke sisi lain dengan kecepatan di luar imajinasi pria berambut panjang. Sangat cepat, wajah pria berambut panjang itu berubah. Dalam sekejap mata, jatuhnya ada di depannya. Mati. Tidak peduli seberapa banyak pria berambut panjang itu melakukannya, dia segera bergegas keluar dari kemarahan dan mencoba untuk mendarat. Mengapa? Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Kecepatan kilatan ke-6 ini jauh lebih cepat daripada kilatan ke-5, dan ditambah dengan kehidupan jatuh dan terbakar selama 20 tahun, kecepatannya lebih cepat. Oleh karena itu, pria berambut panjang ini terbunuh dalam sekejap. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan mendengar perintah sistem. Awalnya, dia mengira pihak lain akan pergi bersama. Saya tidak berharap untuk bergiliran mati. Ini sangat bagus. Namun, pria berambut panjang ini awalnya adalah kekuatan pertempuran, tetapi karena terlalu banyak perawatan, itu terbunuh. Tetapi ini tidak dapat menyalahkannya, karena salah satu dari 5 orang yang tinggal di Xuanjing, yang berurusan dengan seorang gadis kecil yang lahir dalam situasi 3 dimensi, mulai membakar kehidupan dan bertarung. 3 siswa utama berlipat 5, dan sekarang mereka sudah mati, jadi hanya ada 2 yang tersisa. Kemudian, tekanan jatuh jauh lebih kecil. Bagaimana mungkin dia terbunuh oleh yang kedua? Pria parubaya itu membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Jika pesta itu keluar, aku takut dia akan menerbangkan kepalanya. Tidak mungkin, pembunuhan 3 dimensi dari alam misterius itu berlipat 5. Apakah rubah kecil ini seorang jenius yang dibudidayakan oleh Baihovila? Orang lain juga sangat ragu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Vol dan Yesuan telah memukul. Pembunuhan pecah. Harimau dan macan tutul itu pecah. Yesuan membenturkan 2 kali. Pada saat yang sama, Megatron dan pohon itu juga muncul satu demi satu. Yang terakhir bahkan berada di tengah-tengah orang setengah baya, memadatkan sisa api dan kemudian menggeser posisi. Hei, meskipun orang setengah baya itu sangat berhati-hati, dia tidak berpikir bahwa seseorang dapat bergerak dalam sekejap, jadi dia makan. Untungnya, pohon tua saat ini hanya situasi metafisik ganda, yang berbeda dari 3 alam, jadi itu hanya cedera kecil, dan cederanya cepat disembuhkan oleh aroma kehidupan, booming. Pada orang-orang setengah baya, roh yang sangat marah muncul, dan pohon itu tiba-tiba terguncang sampai mati, dan kemudian mengangkat tangannya untuk mengalahkan serangan Yesuan. Tetapi saat berikutnya, pohon tua itu muncul lagi, dan kemudian muncul lagi di belakang orang setengah baya itu. Apa-apaan hantu ini? Wajah pria setengah baya itu membiru, dan dia jelas-jelas membunuh pohon itu, dan sekarang dia tiba-tiba bangkit kembali. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana pohon itu selalu muncul. Itu neraka.
Di sisi lain, orang ketiga telah bermain melawan kejatuhan. Meskipun yang terakhir menggunakan reinkarnasi 9 kilatan, tubuh itu sebenarnya menghabiskan banyak energi, tetapi segera dipulihkan ke puncak dengan darah mayat hidup, dan kemudian digunakan lagi. Tetapi sebelum itu, ratusan monster dan rubah, 108 jatuh, melihat mata satu sama lain dihabiskan. Ini bukan intinya adalah bahwa 108 jatuh ini sebenarnya bergerak cepat. Dewa yang jatuh menggunakan 9 putaran reinkarnasi, sementara avatar yang menyebalkan lainnya membingungkan rubah iblis. Siklusnya 9 kilatan, kilatan ke-6. Oh, dengan suara renyah, kepala pria itu jatuh dan jatuh, dan jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Pikiran Yesuan terdengar nada cepat. Sekarang, hanya ada satu orang kuat yang memiliki kehidupan 5 kali lipat. Dia juga mati. Pria parubaya yang diseret oleh Yesuan, wajahnya sudah tenggelam ke dasar lembah, seolah-olah dia telah memakan durian busuk. Setelah dia melalui medan perang, dia telah mengalami banyak kali hidup dan mati, dan dia panik. Siapa kamu? Pria parubaya itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sayangnya, Yesuan dan yang lainnya tidak berniat menjawab pertanyaan ini. Segera, orang parubaya ini juga terpisah. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. 3 master dari 3 jurusan, Xuanjing, jatuh dalam 10 detik. Yesuan mendapat banyak nilai pembunuhan, tetapi masih ada beberapa batasan jarak, diperkirakan tim lain akan hancur. Ayo jatuh, kali ini dilakukan dengan baik. Yesuan akan mengumpulkan 3 Qian Jie, dan membelai rambut yang jatuh. Tuan muda, ayo cepat. Jika transmisi medan perang diubah, apakah kita mencarinya lagi? Ya, ketika susunan transmisi medan perang belum diubah, Anda harus mengganggu mereka. Yesuan juga tiba-tiba menyadari bahwa ia segera menerobos kehampaan dan kembali ke pos sebelumnya. Kemudian, amati dengan mata wawasan. Sekitar setengah jam kemudian, ada tim 2 orang yang kembali, dan kemudian 2 orang keluar untuk berpatroli. Tim ini adalah tujuan Yesuan. Selama mereka membunuh mereka, nilai pembunuhanku dapat mencapai batas atas. Mata Yesuan melirik dan setelah beberapa menit tindak lanjut, dia memutuskan untuk menembak. Bagaimanapun, waktu langsung tidak akan melebihi 10 detik, jadi tidak perlu berlari terlalu jauh. Bahkan jika pemimpin di istana terdengar, apa yang terjadi? Tangan, di bawah perintah Yesuan, jatuhnya meledak. Seperti sebelumnya, mereka menunjukkan kelemahan terlebih dahulu dan kemudian tiba-tiba pecah. Hei, aku datang ke rubah kecil. Tidak buruk, aku telah menangkap budak baru-baru ini. Aku telah mengumpulkan 46 ras. Rubah-rubah itu belum memilikinya. Gadis ini terlihat sangat lembut dan pasti memiliki rasa bermain. Aku menginginkannya. Di tim 2 pria, mata seorang pria berbinar, dan dia tidak menunggu rekannya untuk bereaksi dan langsung mundur. Orang ini, rekan-rekannya agak tidak senang. Namun, diperkirakan tidak akan ada hal baik pada Yesuan, yang mengalami jatuh 3 kali dan kehidupan yang berat, jadi dia terlalu malas. Hanya saja, saat berikutnya dia terkejut. Saya melihat bahwa rekannya terpisah dari tubuh setelah kontak dengan jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Di kejauhan, Yesuan tidak memiliki motivasi untuk melakukannya, jadi dia melihatnya dengan tenang. 1. Masih 1. Selama orang yang tersisa mati, maka nilai pembunuhannya dapat mencapai batas atas, dan Anda dapat menebus sedikit poin menelan. Di kejauhan, rekannya terkejut dan tahu bahwa dia telah bertemu dengan seseorang yang sedang bermain babi dan memakan harimau. Meskipun tampaknya itu hanya 3 kali lipat kehidupan, itu harus disembunyikan dalam kekuatan, mencapai 6 tingkat kehidupan dan bahkan lebih tinggi. Jika Anda dekat, Anda pasti mati dan mati. Ada serangan musuh. Saat ini, orang ini menggunakan banyak kemarahan, meraung di langit, hanya berharap ada rekan satu timnya di dekatnya, sehingga dia dapat bergandengan tangan dengannya. Sayangnya, tidak ada yang dekat. Oh, jatuh dan waktu bertarungnya, tetapi 2 detik kemudian, kepala pria itu juga terbang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas. Apakah itu diubah menjadi titik telan kecil? Mendengar ini, mulut Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersetubuh dan akhirnya menunggu sampai saat ini. Ya, saat ini, dia dengan cepat menjawab satu kalimat. Hei,
Nilai pembunuhan tuan rumah telah dihapus, tuan rumah mendapat sedikit titik telan. Sekarang, dia memiliki 2 poin untuk ditelan, dan dia bisa maju ke Unicorn. Petik 2. Namun, dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan kehidupan saat ini berlipat ganda. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah kehidupan 3 kali lipat. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah kehidupan 3 kali lipat. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya adalah 4 kali lipat. Hei, Kirin sedang mendingin. Serangkaian 5 perintah sistem berbunyi, kekuatan Yesuan langsung meroket, karena atribut api dari surga dan harta bumi lebih banyak, jadi pohon roh tua dari abu adalah yang pertama menerobos keempat. Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu, mengambil belenggu kedua orang itu dan kemudian menelannya lagi. Hei, terobosan Megatron, kehidupan saat ini adalah 4. Setelah Yesuan menelan semua senjata, Megatron juga segera menerobos. Jika kamu masih sedikit, kamu dapat menerobos ketiga kehidupan. Kilatan cahaya Yesuan menyala, tetapi dia menyimpan banyak harta surgawi, dan berpikir bahwa dia dapat menerobos ketiga kehidupan. Namun, ini tidak masalah. Namun, tepat ketika mereka siap untuk kembali dan mencari tim kecil lagi, langit tiba-tiba menyapu sesosok. Dengan mata wawasan, Yesuan dapat mengenali bahwa orang ini juga merupakan master dalam tim hari itu, dan dia masih hidup. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, karena alam telah menerobos, maka ambillah pisaumu. Tubuh Yesuan tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh. Seng Xuanjing adalah 6 berat, dan keluarganya pasti bernilai beberapa dari 5 bakatnya. Dia membunuhnya dan Yesuan mungkin menerobos lagi. Dia dilahirkan dengan metafisika ganda, dan kejatuhannya adalah 3 kehidupan. Dan Megatron dan pohon tua sudah 4 kali lipat. Faktanya, melawan 6 prajurit kuat kehidupan ini, Megatron dan pohon dapat membunuh mereka, 2 metamorfosis abadi, tetapi sangat menjengkelkan, kelahiran kembali tanpa batas, yang dapat memberi pihak lain tekanan besar pada roh, hanya ada 3 orang yang belum kembali. Diperkirakan akan dibunuh olehmu, pria itu berkata dari kejauhan. Tidak buruk, Yesuan mengangguk. Dia memperkirakan bahwa adegan 2 orang yang terbunuh dan terbunuh sudah terlihat olehnya. Setelah mendengar jawaban Yesuan, pria itu tidak berbicara omong kosong dan langsung menembak. Tian Yan membakar telapak laut. Sebuah telapak api besar, mengembun di atas kepala Yesuan, dan kemudian tiba-tiba menutupinya. Langkah ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik berusia 5 tahun yang kuat tidak begitu mudah untuk diambil. Namun, pohon itu hanyalah langkah yang bagus untuk melawan. Serahkan pada orang tua itu. Pohon itu tua dan rendah. Yesuan langsung mengerti, dan kemudian ketiganya di dekatnya pulih, dan kemudian dengan cepat memukul sepotong. Penutup api. Pohon itu menggunakan keterampilan. Tudung api telah mampu menyerap kerusakan api, ditambah darah burung phoenix mayat hidup dan darah unicorn peri, tidak masalah untuk memblokir serangan ini. Boom! Tianyan membakar telapak tangan laut dan jatuh. Yang membuat seorang pria terkejut adalah bahwa langkahnya yang paling membanggakan adalah bahwa bahkan pertahanan pihak lain tidak dapat dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Namun, kekuatannya sebenarnya cukup. Jika tidak ada ketahanan api dari 2 pembuluh darah, tudung api harus dipatahkan. Pada saat yang sama, selain menyerap serangan, tudung api memiliki fitur lain. Pembunuhan pecah. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Ketika pihak lain terkejut, Yesuan melancarkan serangan. Hei, bagaimana dengan memblokirnya? Pria itu mendengus dan menembak lagi. Namun, pada saat ini, pohon itu tiba-tiba menghilang dan datang ke belakang pria itu, lalu meninju keluar. Apa? Pria itu tidak menanggapi, tetapi dia masih memiliki lapisan perlindungan di tubuhnya, jadi dia memblokir tinju tua itu. Namun, tudung api digunakan pada pohon tua itu. Pada saat ini, pohon itu sudah tua dan ada lapisan api yang sepenuhnya menyerap api Tianyan. Ayo trik ini, tudung api, ledakan. Cahaya tua pohon itu menyala, dan penutup api di luar tubuh tiba-tiba terbuka. Api mengerikan dari gelombang ganas menyapu dan langsung menghancurkan pertahanan pria itu, lalu menghantamnya. Hei, seluruh tubuh tulang pria itu tampaknya patah, dan seluruh orang itu terbang keluar seperti karung pasir. Arah penerbangan ini persis berlawanan dengan arah jatuhnya. Siklusnya 9 kedipan ke-6. Oh,
Dengan suara yang tajam, pria ini, yang merupakan pria berujung 6, kepalanya terpisah dari tubuhnya dan terbang keluar. Dia tidak dapat memikirkannya, dia benar-benar menderita lonjakan. Selain itu, bukan 7 pemain kuat yang membunuhnya, tetapi beberapa junior yang lemah di wilayahnya. Kematian tidak menarik perhatian. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah mendengar perintah sistem, Yesuan juga dengan cepat menyapu dan mengambil tubuh dan yang suci. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah 3 kali lipat kehidupan. Itu juga merupakan nada perintah sistem. Namun, kali ini, meskipun telah menerobos 2 kali berturut-turut, Yesuan masih merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia lahir di lingkungan 3 kali lipat, seperti jatuh. Namun, untungnya, kekuatan mereka telah meningkat secara kualitatif. Sekarang saya sedang meningkatkan wilayah saya. Saya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pemimpin. Pergi, kembali dengan cepat, atau Anda harus membuang banyak waktu menunggu mereka mengubah medan perang. Yesuan dengan cepat menerobos kekosongan, kembali ke pos penjaga hari itu, dan kemudian dengan cepat menyapu ke arah istana pemindahan. Dari awal hingga sekarang, tim ini telah menewaskan 5 master tingkat tinggi, dan seorang anak berusia 6 tahun. Dan masih banyak orang yang keluar untuk berpatroli, jadi di istana ini, hanya ada 1 pemimpin, dan 4 siswa berlima. Tuan muda, pemimpinnya tampaknya memiliki 7 poin, biarkan aku berhenti. Tanya dan berbalik. Tidak, biarkan Megatron menggunakan pedang untuk kembali ke leluhur, Anda dapat mengemasi 4 yang tersisa, dan kemudian kembali dan membantu. Itu bagus. Mengangguk. Dengan wilayahnya, tidak terlalu sulit untuk memecahkan 5 jenius. Setelah rencana selesai, kedua pria itu bergegas keluar. Siapa? 2 penjaga, yang mengirim istana ke istana Suanjing 5 menemukan Yesuan dan jatuh. Namun, 2 tidak cukup. Hanya 2 orang di dalam, setelah mendengar suara itu, juga bergegas keluar. 4 orang terkuat yang lahir di Suanjing ada di sini. Pemimpin sedang mengubah susunan transmisi, pohon itu sudah tua, untuk mengganggunya. Yesuan segera berkata, tidak masalah. Pohon itu muncul dalam sekejap, dan kemudian menggunakan sisa api untuk melintas di masa lalu. Setelah 3 sisa api, dia memasuki istana transfer. Boom! Pohon itu terbanting keluar, dan pemimpinnya melakukan perjalanan. Mengangkat tangannya adalah untuk meledakkannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pohon itu selalu menerobos 4 master utama dari 4 jurusan. Ikan-ikan lain, berani menggangguku. Pemimpin itu mendengus dan tubuhnya meledak. Pada saat ini, matahari merah muda tiba-tiba terbit di luar istana. Mata pesona, jatuhnya sekarang 9 ekor, dan 3 ekor juga berubah menjadi emas, kekuatannya luar biasa. Keempat master Suanjing berusia 5 tahun ini, meskipun keduanya lebih tinggi dari 2 alam jatuh, tetapi mata pesona ini cukup untuk mengendalikan mereka semua. Semuanya sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah melawan tim ini. Maju bersama. Setelah jatuh ke dalam pesona keempat orang ini, itu adalah untuk membiarkan mereka mengambil cincin Qiang Kun, dan kemudian bergegas masuk bersama. Keempat cincin Qiang Kun ini secara alami jatuh ke tangan Yesuan, tetapi itu jauh lebih buruk daripada terobosannya. Megatron, Bladestorm, Yesuan buru-buru berteriak. Dalam sekejap, pedang gempa bumi adalah 1000, dan itu tersapu ke dalam istana. Jatuh dan Yesuan juga bergegas masuk, dan pemimpin itu tiba-tiba menjadi belenggu pasukan, dan diluncurkan ke dalam serangan kelompok. Mata pesona, sedikit tahan. Mata pemimpin itu melirik, tubuhnya terkondensasi, dan kekuatan Viantin digabungkan untuk menciptakan matahari kecil yang menyilaukan di atas kepala. Jaring Ningseng, cahaya putih yang menyilaukan jatuh pada 4 seniman bela diri yang lahir di Suanjing. Tiba-tiba, 2 orang terbebas dari pesona. Apa? Yesuan dan yang lainnya terkejut dan segera memberi perintah kepada pohon tua itu. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan pedang. Pembunuhan pecah. Membakar pedang. Tidak jauh dari sana, sosok tua pohon itu menyala. Api. Dalam sekejap mata, 2 master 5 tahun ini yang baru saja melepaskan diri dari pesona itu terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. 4 orang asli, sekarang hanya tinggal 2 orang. Untuk mencegah 2 yang tersisa pulih, Megatron buru-buru memblokir kedua pria itu dan mencegah mereka bersinar. Tian Yan membakar telapak laut.
Setelah melihat kedua rekannya tewas, sang pemimpin menjadi terlalu malas untuk mengurus rekannya secara langsung dan sepenuhnya.